Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang orang yang mewik-wik mayat. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda penjaga kamar mayat sekaligus pemandi jenazah yang pernah mewik-wik jenazah yang ia mandikan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Namaku Anto. Aku adalah seorang penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit. Ini adalah mayat kesekian puluh kalinya yang aku mandikan. Mayat perempuan berusia 24 tahun itu ditemukan warga dan petugas. Dia ditemukan baru saja dalam kondisi meninggal. Dan mayatnya dibuang di dalam semak-semak dengan kondisi tidak berpakaian. Kuat dugaan, wanita itu adalah korban wik-wik. Biarpun cantik, tapi kalau sudah begini tetap saja nggak tertarik ya Pak. Saya saja kadang bisa ngerasa seram, ucap Tony, seorang perawat laki-laki dari ruang bedah saat mengantar mayat setelah divisum oleh dokter forensik. Sembari membuka kain yang menutup tubuh mayat, Anto memperhatikan wajah dari perempuan itu yang begitu cantik dan molek. Hidungnya yang mancung, bibir yang tipis serta bulu mata yang panjang, dan alis yang terukir sangat rapi. Sungguh menegaskan bahwa kecantikannya sangat tak diragukan lagi. Anto mengambil sabun dan membuka keran air. Dia meneguk air liurnya saat dilihatnya jenazah yang ada di hadapannya dalam keadaan tidak berbusana. Dadanya berdegup kencang, sebuah perasaan tak lazim dia rasakan. Tapi dia coba berusaha tegar dan tahan, sebab sebagai lelaki yang sudah lumayan berumur, perasaannya saat melihat wanita cantik terbujur kaku tak bernyawa di hadapannya dengan kondisi seperti ini sangatlah mengherankan. Hidungnya mengendus sisa dari parfum yang masih menempel pada wanita ini, membuat nafsunya semakin menjadi-jadi. Bukan kali ini saja dia tertarik pada mayat lawan jenis, tetapi sudah dari dulu. Hanya saja dia mampu menahan nafsunya. Apalagi dia selalu bekerja sendiri tanpa ada yang memperhatikan atau melihat. Belum lagi kondisi kamar mayat yang sepi, serta tidak adanya kamera CCTV dalam ruangan, membuat dia berpikir apa yang akan dilakukannya akan aman-aman saja. Diambilnya sebuah gunting dan disobeknya sisa kain kaos yang masih menempel pada jenazah. Seketika jantungnya semakin berdegup kencang. Tapi dia coba menahan dan berpikir waras. Sebab yang dilihatnya ini hanyalah seorang mayat wanita yang sudah mati. Dia melanjutkan pekerjaannya, berusaha bersikap dewasa dan profesional. Saat menanggalkan semua pakaian wanita itu, hatinya semakin bergejolak. Tapi dia tetap saja tak peduli dan terus membersihkan jenazah dengan standar yang sudah diolah oleh rumah sakit tempat dia bekerja. Anto lelaki berumur 38 tahun, pernah menikah namun rumah tangganya kandas. Tahun ini adalah tahun kedua dia mulai merasa ada kejanggalan dalam dirinya. Ketertarikannya pada lawan jenis semakin kuat apabila dia melihat jenazah itu masih terlihat manis dan cantik. Di rumah sakit ini dia bekerja tanpa shift. Pekerjaannya sebagai tukang mandi mayat sudah ditekuninya selama 2 tahun terakhir. Dia dibayar 200.000 untuk satu orang dan memastikan jenazah bersih dan harum sebelum dikembalikan kepada keluarga si mayat. Jika mayat tidak memiliki keluarga atau tidak memiliki identitas, biasanya akan dibawa ke lemari pendingin. Dalam waktu beberapa hari hingga mayat diketahui identitasnya atau dijemput oleh keluarganya. Bau sampo menyeruak harum melewati hidungnya. Dia ambil beberapa tetes diusap di tangannya sampai mengeluarkan busa.
Lalu dia usapkan mulai dari rambut hingga ke seluruh tubuh si jenazah tersebut. Tangan-tangannya begitu mahir dan ahli menggosok tiap lipatan tubuh si jenazah. Diperhatikannya tubuh si jenazah masih terlihat sangat cantik. Betapa dia sangat tertarik pada wanita yang ia mandikan itu. Dia bisa memastikan saat tidur, wanita ini pasti banyak membuat kaum laki-laki tertarik dan menyukainya. Dia memegang tangan si jenazah. Perasaannya tak tertahan lagi. Antara berani dan takut, ia sudah berpikir aneh, ingin rasanya mewik-wik jenazah wanita ini. Tetapi dia takut dan khawatir apa yang dia lakukan ini akan diketahui oleh pihak rumah sakit. Anto lalu keluar sejenak menengok pintu depan, melihat sisi kiri dan kanan. Kemudian dia menutup jendela rapat-rapat dan mengunci pintu depan dari dalam, memastikan tirai-tirai tertutup rapat semuanya. Anto pun melancarkan aksinya. Ia mewik-wik jenazah wanita itu hingga puas. 2 hari setelah kejadian itu, Anto merasa mulai ketakutan dan ngeri. Wajah jenazah wanita yang ia wik-wik terbayang-bayang di matanya. Sikapnya mendadak menjadi aneh. Beberapa kawannya melihat keanehan dalam diri Anto yang mendadak jadi pendiam dan tertutup. Hidupnya dihantui rasa bersalah. Bagaimana bisa dia melakukan itu terhadap wanita yang sudah mati? Bagaimana jika mayat itu menjadi hantu? Dan bagaimana bila wanita itu menemuinya? Pada saat lamunannya, sebuah telepon pun berdering. Halo Pak Anto. Iya Mas Hendra, sahutnya. Ada beberapa korban kecelakaan bus. Orang dewasa atau tidak Pak? Iya Pak, dewasa. Anto berpikir antara menerima atau menolak. Dia menimbang-nimbang dan akhirnya memilih mengambil job itu. Yang hari itu dia sedang libur kerja. Iya Pak, sebentar lagi saya ke sana. Sepeda motor butut dia keluarkan dari garasinya. Sepucuk rokok kretek dia hisap menemani perjalanannya sejauh 3 km dari rumahnya menuju ke rumah sakit. Dengan suasana hati gembira, dia berangkat bekerja. Karena 3 hari berturut-turut itu dia tidak mendapatkan job panggilan seperti ini. Padahal dahulu pekerjaannya hampir setiap hari. Tapi karena profesi ini sudah mulai banyak yang menggeluti, akhirnya dia mulai merasakan jobnya berkurang dan pendapatannya menurun drastis, tidak seperti dulu. Anto seorang duda tanpa anak. Istrinya pergi meninggalkannya berselingkuh dengan pria lain. Sudah lebih dari 6 tahun dia hidup menyendiri. Tinggal di kontrakan dengan penghasilan yang pas-pasan. Semua pekerjaan yang dilakoni yang penting dapat uang, bisa makan dan bayar kontrakan. Setibanya di rumah sakit, dia memarkirkan sepeda motor bututnya di garasi tempat biasa karyawan rumah sakit menaruh sepeda motor. Mas Anto, jangan lupa dikunci stang sepeda motornya, nanti dikeluarin sama tukang rongsok. Sapam rumah sakit nyeletuk menggoda Anto. Bawa saja sana Pak, nggak apa-apa. Asal laku 10 juta nggak apa-apa, jawab Anto. Setelah itu Anto pun bergegas masuk ke ruang mayat. Di sana sudah ada 4 orang rekan pemandi jenazah yang baru. Rupanya barusan terjadi kecelakaan bus hingga memakan korban lebih dari 7 orang meninggal dunia. Di mana kecelakaan busnya? Tanya Anto. 12 km dari sini, ucap Ibu Rusna, salah satu perawat di rumah sakit ini. Beberapa mayat yang diantar diperhatikannya dalam kondisi mengenaskan. Ada yang kepalanya pecah, ada yang kakinya lepas, dan ada juga yang bagian dadanya hancur. Karena hari ini mayatnya lumayan banyak, Anto ditemani oleh kawan yang lainnya untuk memandikan para mayat. Teman-temannya yang lain segera menghidupkan air bersih dari keran dengan menggunakan selang, kemudian mulai menyiram beberapa mayat yang masih kotor. Karena bus yang mereka tumpangi terbalik di antara rawa-rawa yang dalam. Membersihkan darah-darah yang masih melekat pada kulit dan baju tidaklah mudah. Kadang mereka harus ekstra menggosok bagian-bagian dalam luka. Tak jarang di antara mereka terkadang bisa merasa mual dan muntah
akibat bau amis yang berlebihan. "Ini bagaimana Pak? Bajunya susah sekali dilepas," tanya teman Anto. "Gunting saja," jawab Anto. Mereka semua bekerja dalam pengarahan Anto. Karena di antara mereka, Anto termasuk yang paling senior. Pihak rumah sakit mengkonfirmasi bahwa korban akibat laka lantas positif 7 orang meninggal dunia akibat luka dan benturan saat tabrakan terjadi. Anto sendiri ketika itu mendapat jatah memandikan mayat seorang mayat laki-laki. Sebelum memandikan mayatnya, sudah menjadi kebiasaan. Anto pasti meraba tiap kantong baju dan celana. Biasanya kadang ada beberapa uang atau perhiasan yang terselip di antara kantong-kantong mereka. Saat meraba kantong lelaki ini, Anto menemukan uang kertas yang dilipat rapi di kantong celana bagian belakang. Saat dibuka, uang itu berjumlah Rp400.000. "Ini rezeki," dalam hatinya dia berkata. Pekerjaan seperti ini bukan rahasia lagi, mengambil hak orang yang sudah mati seakan hal yang biasa. Biasanya Anto sering mendapati uang di kantong mayat dari korban kecelakaan. Untuk kasus pembunuhan sangat jarang bisa menemukan uang atau dompet. Tak jarang, kadang Anto bisa mengambil kalung atau cincin yang masih melekat di badan si mayat. Anto termasuk tipe orang yang suka mengambil hak milik orang lain. Andai saja dapat dihitung dan dikumpulkan, pasti sudah banyak sekali harta orang yang sudah diambilnya. Tetapi harta seperti itu tetaplah tidak menambah sedikit pun kekayaan, melainkan malah sebaiknya membuat dia bertambah miskin. Sayangnya perilaku Anto tak pernah diketahui oleh pihak rumah sakit sampai detik ini. Dia melihat jam dinding sudah dianggap pukul 8 malam. Masih belum terlalu malam, pikirnya. Dia menggosok-gosok luka menganga di bagian badan jenazah dan membersihkan sisa darah yang masih menempel. Dia membuka celana jeans laki-laki itu dan dia melihat sebuah tanda merek ternama. Dia tahu celana yang dipakai laki-laki itu harganya mahal. Dengan segera Anto melipat celana mahal itu dan menyimpannya. "Sudah belum Pak?" Suara seorang perawat memanggil dari luar. 10 menit lagi selesai," kata Anto. "Oke Pak, kami tunggu di luar. Ambulans sudah menunggu di halaman parkir." Anto mempercepat pekerjaannya. Setelah selesai membersihkan semua badan jenazah, Anto mengambil minyak wangi yang biasa sering dioleskan ke tubuh jenazah. Setelah yakin seluruh tubuh jenazah sudah bersih dan harum, dia pun mulai menggeser tubuh jenazah ke kereta dan menutupi rapi dengan kain putih yang biasa dipakai untuk menutupi mayat. "Sudah selesai," teriak Anto dari dalam kamar pemandian mayat. 2 orang perawat bergegas masuk. Semua diceknya, mengikat tangan dilipat jadi satu di atas dada. 2 jempol kaki diikat jadi satu menggunakan tali kain. "Oh iya, lupa sebentar," ucap Anto sembari mengeluarkan botol minyak rambut dan diusapkannya merata ke kepala si jenazah. Suara sirine berbunyi membelah suara berisik di sekitar lokasi rumah sakit. Minggu ini Anto mendapatkan beberapa job mayat yang dimandikan. Setelah itu Anto pun bergegas menuju ke bagian umum rumah sakit untuk mengambil upahnya. Jalannya sedikit dia percepat, berharap bagian administrasi belum pulang. Jika sudah pulang, terpaksa dia besok pagi harus kembali lagi untuk mengambil upahnya. "Ibu Tuti ada?" "Oh ada Pak Anto, itu kebetulan pas lagi nunggu Bapak." "Syukurlah," ucapnya. Lalu Anto masuk ke ruangan administrasi. Kebetulan di sana ada Ibu Tuti yang sedang duduk di depan televisi menunggu jemputan suaminya karena jam kerjanya sudah berakhir. Bapak Anto, untung saya belum pulang Pak. Dari tadi sudah saya siapkan." Bu Tuti membuka tasnya. Dicarinya amplop berwarna putih yang sejak tadi sudah disiapkannya. Kacamata putih serta alis tipis yang dilukis. Bedaknya yang tipis dengan bibir merah merekah yang dipoles dengan gincu merah muda membuat Bu Tuti terlihat sangat cantik malam itu. Bau tubuhnya yang wangi bekas semprotan parfum siang masih membekas baunya. Meskipun sudah tercampur dengan bau keringat, Anto memperhatikan tangan halus dan lentik itu memberinya amplop yang sudah tertulis namanya.
Minggu ini 3 ya Pak, ucap Bu Tuti, seraya menyuruh Anto menandatangani kwitansi kosong. Saya belum sempat menulisnya Pak, yang penting Bapak tanda tangan saja dulu, biar besok saya tulis lagi. Sebuah pulpen digores pada kertas kwitansi, tertulis namanya sebagai pemandi jenazah rumah sakit. Oke, makasih Pak. Baru saja selesai dia mengambil kertas kwitansi, sebuah WhatsApp masuk mengabarkan si suami Bu Tuti sudah menunggu di halaman parkir. Iya Pak, sama-sama. Ini pas kebetulan juga sudah ditunggu sama suami di depan. Bu Tuti langsung beranjak pergi meninggalkan Anto, yang ketika itu menghitung uang gajinya di dalam amplop. Sepanjang jalan lorong rumah sakit, Anto masih merasakan aroma parfum Bu Tuti tertinggal di antara udara malam. Malam itu Anto merasa bahagia. Gaji yang ia terima senilai 600.000, ditambah uang yang ia temukan di kantong jenazah tadi 400.000. Jadi totalnya malam ini dia membawa uang sekitar 1 juta rupiah. Sebelum pulang, ia pun menyempatkan singgah di warung sate langganannya dan memutari beberapa toko parfum mencari bau parfum yang sama seperti dipakai oleh Bu Tuti. Sepanjang perjalanan pulang, Anto bernyanyi tembang Jawa kuno. Rokok kreteknya menemani perjalanannya yang dingin di malam itu. Dia hanyut dalam kegembiraan riang membawa beberapa pakaian bagus bekas mayat yang ia mandikan. Sesampainya Anto di rumah, ia mengambil deterjen dan merendam celana yang masih penuh dengan darah. Ia bilas berkali-kali agar bau amis yang melekat di celana itu hilang. Malam itu Anto sangat bahagia. Setelah berkeliling beberapa toko parfum tadi, akhirnya dia menemukan parfum yang sama seperti yang dipakai oleh Bu Tuti. Dia bergegas mengganti sarung gulingnya dengan yang bersih. Lalu ia semprotkan parfum tadi ke gulingnya. Dia memainkan imajinasinya seperti sedang mewik-wik Ibu Tuti. Imajinasinya seakan melayang jauh di luar batas kesadarannya. Malam kian larut, sedang Anto masih saja hanyut dalam perasaan penuh rindu dengan Bu Tuti. Suara gemuruh petir bersambut hujan. Rumah kontrakan selebar 4 kali 10 meter itu dihantam rembes air hujan. Atapnya yang bocor membuat Anto harus menghentikan kegiatannya. Segera ia cepat-cepat mengambil ember untuk menadah air hujan yang masuk melalui lubang atap. Sepiring sate dan segelas air putih yang ia beli tadi menemaninya makan di tengah malam. Suara gemuruh bersaut-saut bersama kuatnya hantaman angin, hingga membanting jendela rumahnya yang lupa ia kunci. Dengan perasaan sedikit malas, terpaksa ia harus menghentikan kegiatan makannya dan beranjak menutup jendela. Cahaya kilat kadang-kadang membentuk bayang-bayang. Anto yang berada di jendela mendadak kaget. Hampir saja ia dibikin teriak karena terlintas dalam penglihatannya melihat sesosok wanita berambut bau, berwajah pucat dan berbibir merah berdiri di depan jendela. Namun wanita itu segera menghilang bersama hilangnya cahaya kilat. Anto yang tadi sempat melihat, segera dia menutup jendela rumahnya dengan cepat. Dalam keadaan takut, Anto meminum air putih dalam keadaan berdiri hingga habis, lalu melanjutkan makan malamnya. Namun sesuatu yang aneh nampak terasa di mulutnya. Daging sate yang ia makan seperti bergerak di dalam mulutnya. Ia coba merasakan dan mengeluarkan dari mulutnya. Betapa kagetnya dia, benda sebesar butiran nasi itu bergerak-gerak. Saat diperhatikannya dengan benar, ternyata daging sate yang ia makan penuh dengan belatung kecil. Anto muntah sejadi-jadinya, sembari ia buang sisa sate di piring ke tempat sampah. Lalu ia menutup pintu kamarnya karena rasa takut yang berlebihan. Pagi itu di rumah sakit, Anto menerima pasien overdosis. Seorang wanita berumur 20 tahun berstatus mahasiswa yang kebetulan sekolah di kota ini. Orang tuanya berada di kampung berjarak sekitar 150 km dari kota ini. Wanita itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Kemungkinan dia keracunan meminum obat bersamaan dengan minuman keras, sehingga tubuhnya menjadi bereaksi. Beberapa pembuluh darahnya pecah. Terlihat dari tubuh mayat ada bercak-bercak merah kecil dalam jumlah banyak.
Setelah melewati beberapa proses otopsi, akhirnya mayat wanita itu disimpan di kamar mayat, sembari menunggu pihak keluarga menjemput. Anto yang saat itu berada di kamar mayat dibikin kaget saat beberapa orang perawat membawa mayat wanita yang ingin dimandikannya. "Pak, bisa minta tolong pindahkan ke kereta itu, agar mayat bisa dipindahkan ke dalam ambulan." 3 orang yang memindahkan mayat itu tergopoh-gopoh karena wanita ini berbadan tambun, berkulit putih berambut sebahu. Ia masih menggunakan pakaian lengkap dengan celana legging panjang berbaju kaos yang ditutupi jaket sulam berwarna kuning. "Ini kenapa dibawa?" tanya Anto. "Mayat ini katanya nggak jadi dimandikan, Pak, karena nanti siang mau dijemput keluarganya," sahut perawat yang tadi membawa mayat wanita ini. Ia lalu pergi meninggalkan Anto yang masih sibuk di kamar mayat. Anto yang saat itu seorang diri memperhatikan mayat wanita ini. Untuk seleranya, dia tidak begitu tertarik dengan wanita gemuk. Tetapi sebagai seorang yang memiliki kelainan seksual, ia memiliki perasaan pada jenazah wanita ini. Pikirannya mulai meracau, antara ingin memwik-wik dan takut terhadap para perawat yang kemungkinan kapan saja bisa datang ke kamar mayat ini. Tetapi hasrat tidak bisa ditahan. Anto pun mulai beraksi. Ia pun menutup tirai-tirai jendela dan mengunci pintu kamar mayat dari belakang. Setelah merasa aman, Anto mengulangi aksinya yang pernah ia lakukan beberapa hari yang lalu pada mayat seorang wanita. Setelah selesai melakukan aksi, Anto segera membersihkan bekas air odolnya yang menempel di antara celana dan kulit jenazah. Segera ia membersihkan dengan tisu dan air sehingga tercium lagi bau bekas pandan. Anto meninggalkan rumah sakit lebih cepat setelah ia selesai membersihkan kamar mayat. Mayat wanita yang ia wik-wik tadi dipastikannya seperti semula dengan kondisi tertutup kain kafan. Ia pun pulang menuju rumahnya setelah membeli beberapa lauk untuk dimakan. Keesokannya, setelah setengah hari bekerja, Anto mencoba istirahat di rumah. Namun perasaannya mendadak tak nyaman. Ia mencoba menutup matanya. Tapi pandangannya selalu saja melihat wajah jenazah wanita yang semalam ia wik-wik. Kadang ia harus terbangun karena mengigau dan terkaget. Ia merasa wanita itu mendatanginya terus-menerus. Sampai-sampai ia berteriak karena ketakutan. Wajahnya yang pucat pasi dan bau amis yang sangat busuk. Wanita yang ia lihat seakan-akan datang begitu saja mendekatinya, seperti ingin menerkam dan membunuhnya. Sedangkan mulut wanita itu selalu saja mengucapkan kata busuk. Lalu Anto pun terbangun dan ia melihat jam di dinding rumahnya. Masih jam 3 sore. Ia pun segera berlari tanpa sempat bebersih dan mandi. Ia hanya sempat mencuci wajahnya dengan air. Dengan segera Anto membawa motor bututnya keluar rumah. Nafasnya ngos-ngosan. Ia benar-benar merasakan mimpi itu sebegitu nyata. Karena ia benar-benar sangat bisa merasakan kehadiran wanita itu, bersama bau amis bercampur bau busuk yang sangat menyengat di hidungnya. Anto bergegas mengebut dengan motor bututnya menuju kampung sebelah yang berjarak sekitar 5 km. Ia berharap kawannya mampu mengusir makhluk halus yang selalu menghantuinya. Selama di perjalanan, Anto mengalami gangguan yang aneh. Setiap dia berpapasan dengan kucing, kucing-kucing itu seperti ingin menerkam Anto hingga beberapa kali dia menghindar karena kucing itu meloncat dan menggigitnya. Beruntung kaki Anto tangkas dan berhasil menghalau serangan kucing-kucing liar itu. Hingga ia berhasil menendang dan menginjak kucing itu hingga nyaris tewas. Akhirnya Anto tiba di rumah kawannya. Kawannya ini bernama Johar. Setelah sampai di teras rumah kawannya, ia langsung memanggil-manggil kawannya. Tetapi tidak ada respon sama sekali. Lalu diambillah handphone bututnya untuk menelpon kawannya si Johar. Beberapa panggilan tidak tersambung, sampai si Anto mencari lokasi yang pas untuk mencari sinyal yang sempurna. Akhirnya pun telepon tersambung. "Halo, Har, kamu di mana?" sahut Anto kepada Johar. "Lagi di rumah mertua tuh," sahut Johar. "Kapan pulang?" "Entahlah, mungkin besok pagi. Istriku baru saja melahirkan," sahut Johar.
Aku mau minta bantuanmu, Har. Bantuan apa, kawan? Anto berpikir sejenak. Apakah dia harus menceritakan semuanya dari awal kejadian itu, atau mengarang cerita lain? Ya sudah, Har, nanti saja setelah kamu pulang. Kenapa kamu mau pinjam uang lagi tuh? Enggak, Har, bukan itu. Nanti saja setelah kamu pulang, ucapnya lalu mematikan handphone. Hari sudah mulai maghrib. Anto langsung menggas motor bututnya itu. Suara azan dari masjid saling bersahutan. Tanti Anto tetap cuek saja, tidak memperdulikan. Lebih dari 1 jam, Anto berputar-putar tidak jelas mengelilingi kota. Ia ingin pulang ke rumah, tapi ia takut tertidur. Karena bila ia tidur, ia khawatir wanita itu akan mendatanginya dan menakut-nakutinya lagi. Matanya mulai sendu. Kantuk yang terang samat membebaninya. Namun Anto tetap berusaha untuk tidak tertidur. Ia coba singgah di warung kopi, berharap dengan meminum kopi kantuknya bisa hilang. Bu, kopi. 1 yang paling pahit ya, gak usah pakai gula. Tersenyum botol kopi saat mendengar ucapan Anto. Ya, disinilah tempat Anto biasa bersantai meminum kopi sebelum pulang ke rumah. Lokasinya yang dekat dengan rumah sakit membuat ia bisa lebih bersantai duduk lama di warung ini. Rintik hujan mulai turun, butir-butir kecilnya jatuh membasahi tanah yang kering. Sebab sudah lebih dari seminggu hujan tak turun di kota ini. Sampai jam berapa biasanya tutup malam, Mbak? Anto bertanya, berharap warung kopi ini buka sampai pagi hari. Palingan sampai jam 2-an, Mas, udah tutup. Jawab Mbak penjaga warung kopi dengan logat Jawanya yang kental. Syukurlah, ucap Anto dalam hati. Ia pun menyeruput kopi, sedangkan tangan kirinya mengambil rokok ketek di dalam kantong. Dilihatnya, air hujan yang turun mulai deras. Suara terdengar nyaring saat menghantam atap seng warung kopi. Anto mencari posisi duduk yang pas. Ia biarkan sepeda motor bututnya itu disiram hujan yang deras. Di seberang jalan sana, Anto melihat seorang wanita berbadan kurus dengan menggunakan pakaian serba putih menyeberang jalan. Motor dan mobil tiada hentinya berlalu lalang, berseliweran seakan tak ingin memberi akses untuk wanita itu menyeberang jalan. Sebuah sepeda motor melaju dari arah berlawanan jalan. Ia melaju dengan cepat, tanpa disadari si penyeberang tadi berlari kecil karena ada celah untuk menyeberang jalan. Tanpa disadari pengendara motor yang melaju cepat, ia menghantam dan menabrak si wanita itu. Seketika orang yang melihat pemandangan itu berteriak histeris. Darah pun mengucur dari kepala wanita itu. Anto yang melihat itu beranjak berdiri, lalu tersentak mendatangi wanita itu. Orang-orang di sekitar hanya melihat saja, tidak ada yang berusaha menolong karena kondisi hujan yang lebat. Saat Anto mengangkat wanita itu, ia mulai merasa aneh. Bau yang sangat dia hafal tiba-tiba hadir lagi di indera penciumannya. Bau itu begitu menyengat. Ia berusaha mencari sumber bau itu. Sampai ia dapati ternyata bau itu berasal dari wanita yang ia gendong. Anto pun tersentak saat dilihatnya wanita yang ia bopong berubah menjadi mayat busuk yang sudah dikerumuni banyak belatung. Ia pun kaget dan langsung tersadar dan segera bangkit. Ternyata apa yang baru saja dia alami hanyalah mimpi. Mimpi seperti nyata, mimpi yang sangat menakutkan. Mimpi yang membuatnya tak ingin tidur. Kenapa, Mas Anto? Panggil Mbak penjaga warung kopi. Saat dilihatnya, Anto seperti orang sedang mengigau. Gak apa-apa, Mbak, ucap Anto seraya membasuh wajahnya dengan air hujan supaya menghilangkan rasa kantuknya. Matanya terlihat sangat berat dan wajahnya memucat. Tapi Anto tetap memaksakan dirinya untuk terjaga. Beberapa jam kemudian, warung kopi yang disinggahinya sudah mau tutup. Sambil bebenah, Mbak Kopi tadi menegur Anto. Sampean itu lo sudah ngantuk, Mas. Kok gak dibawa tidur saja? Iya, Mbak, lagi gak pengen tidur, ucapnya sambil menghisap rokok kreteknya. Malam semakin larut. Jalanan pun mulai sepi. Pedagang kaki lima yang biasa berjualan hanya di malam hari sudah tutup semua. Hanya meninggalkan dirinya sendiri yang kala itu duduk di emperan toko. Sungguh hatinya begitu takut. Menyesali percuma, karena semua sudah terjadi. Malam itu Anto menangis jadi-jadinya menyesali perbuatannya.
Tetapi saat ini, tangis itu tak berguna lagi. Karena jenazah wanita yang ia wik-wik tempo hari benar-benar menuntut balas. Jelasnya wanita itu benar-benar datang, menghantui Anto secara berulang-ulang. Kumandang suara azan subuh menandakan malam sudah berakhir. Beberapa orang terlihat berseliweran di jalan, baik itu yang mau berdagang atau juga yang mau beribadah ke masjid. Anto membawa motor bututnya untuk pulang ke rumah. Badannya sangat lelah dan matanya mengantuk berat, tetapi dia tetap berusaha untuk pulang. Meski berat dan terseok-seok, dia kuatkan matanya meniti jalan demi jalan. Niatnya yang awalnya pulang ke rumah diurungkan. Dia berbelok menuju ke rumah Johar. Siapa tahu Johar sudah ada di rumah. Sebuah sinar lampu motor butut terlihat dari luar. Suara tangis bersahut dengan suara kokok ayam. Anto yang ketika itu hampir kehabisan tenaga, coba menguatkan diri untuk mengetuk pintu rumah Johar dan memanggilnya. "Har, Johar." Bunyi telapak kaki terdengar mendekat. Anto menunggunya dengan penuh harap. "Loh, kamu rupanya, Toh. Ada apa pagi-pagi gini? Kok tumben?" "Bantu aku, Har. Aku selalu ditakut-takuti." "Kamu ditakut-takuti siapa? Ayo duduk dulu, Toh. Ada apa?" Johar mengulangi pertanyaannya. Anto menceritakan semuanya yang dialami dari awal hingga akhir. Bagaimana dia mulai diteror, makanannya berubah menjadi belatung, dan mimpi-mimpinya yang ngeri seolah-olah semua. Tetapi dia tidak menceritakan bagaimana ia mewik-wik para jenazah wanita itu. "Aku rasa ini ada kaitannya dengan pekerjaanmu di rumah sakit itu, Toh," ucap Johar yang sebenarnya tak tahu pasti tentang perilaku menyimpang temannya itu. Pagi itu Johar membantu Anto mencarikan beberapa kembang sebanyak 7 rupa. Johar mempelajari ilmu ini dari ayahnya yang dahulu begitu terkenal sebagai dukun kampung. Dan ilmu itu saat ini diturunkan ayahnya pada Johar, sahabat Anto sejak kecil. Matahari mulai meninggi. Anto masih menahan kuat kantuknya. Mereka berdua berjalan menaiki sepeda motor butut mencari kembang 7 rupa untuk ritual mandi Anto malam hari nanti. Tujuannya guna membentengin diri Anto dari gangguan makhluk halus. Sesampainya mereka di lokasi mencari kembang, Anto dan Johar memilah-milah kembang yang sebagai syarat dan menimba air dari 7 sumur berbeda yang nanti akan dipakai untuk dia mandi. Hari mulai beranjak menjadi sore. Suara burung hantu berbunyi di ujung hutan. Berbekal lampu senter, kedua orang ini menerobos ujung hutan. Langit yang hitam tanpa ada tanda bintang seolah memberi tanda bahwa langit sebentar lagi akan hujan. "Masih jauh, Har?" tanya Anto. 15 menit lagi kemungkinan kita sampai. Mudah-mudahan saja kita tidak salah jalan. Karena lama sekali sudah aku tidak kesini. Tapi aku rasa jalan ini benar, ucap Johar. Tangan Johar melibas rumput liar yang tumbuh di tengah jalan setapak dengan sebuah parang, guna memberi tanda supaya pulang nanti mereka tidak tersesat. Suara gemericik air sungai begitu terdengar jelas. Suara jangkrik pun mulai bersautan, dan suara hewan liar lainnya begitu sangat terasa, sehingga siapapun yang berada di tempat itu pasti akan merasakan perasaan yang seram, hingga cukup membuat bulu kuduk merinding. Terlihat sebuah gubuk di tengah hutan. Di belakang halamannya ada sumur tua. Konon katanya, sumur itu dibangun oleh pasukan kemerdekaan saat masa perang dengan Belanda. Karena dahulunya, di tempat itu pernah dibangun markas para pejuang. Johar menyiapkan segala peralatan ritual, termasuk kemenyan, gula pasir, kopi pahit, teh, serta kue dengan jumlah 7 macam. Tak ketinggalan juga kembang 7 rupa yang tadi siang mereka cari bersama, dan air dari 7 sumur. Setelah semua keperluan spiritual lengkap, Johar menyuruh Anto duduk di batu besar. Dengan membacai mantra, Anto disiram dari kepala sampai ke seluruh badan. Bau kemenyan menyeruak seperti mengundang orang halus datang. Siraman pertama Anto merasa biasa saja, tetapi saat siraman ke-7 kalinya,
Anto merasakan nafas yang sesak. Dia merasa tempat itu begitu sangat sesak. Semuanya tiba-tiba dipenuhi banyak manusia. Jangankan untuk bergerak berdiri, mengangkat bau saja Anto tidak bisa. Anto merasakan dirinya terhimpit di tengah-tengah kerumunan manusia asing. Tak satu pun ada yang dia kenal. Semuanya berwajah pucat, tak ada yang berpakaian. Dia melihat banyak sekali laki-laki, tetapi tidak ada satupun perempuan. Tidak ada ekspresi semuanya, hanya diam dan mematuh, tak bergerak sama sekali. Johar, Johar. Anto sangat ketakutan. Ia mencoba sekuat tenaga menggerakkan badannya untuk mencari Johar di antara puluhan ribu manusia. Akan tetapi temannya itu tak terlihat sama sekali, kecuali ribuan orang asing yang semuanya diam membantu. Suara ayam berkokok menandakan azan subuh baru saja selesai. Anto mencoba menggerakkan badannya yang terasa kaku dan sakit. Ia memperhatikan sekitarnya. Kosong melompong. Hanya halaman rumah kosong. Dia bergegas mencari bajunya yang tadi malam dia tanggalkan sebelum acara ritual mandi kembang 7 rupa tadi. Anto sedikit berlari mengikuti bekas jejak rumput yang semalam dibabat oleh Johar. Dia berlari mencari jalan pulang. Sesampainya di rumah Johar, ia mengetuk daun pintu rumah kawannya. Dan tidak ada jawaban. Tetapi motor butut yang tadi malam dibawa bersama sudah ada di rumah Johar. Lalu Anto mencoba menelpon Johar dan akhirnya diangkat. Halo, Har, kamu di mana? Aku tadi malam udah pulang duluan. Aku di rumah mertuaku. Semalam kamu pingsan. Tadi malam siapa banyak sekali orang mengelilingku. Oh, itu bagian dari ritual. Berarti ritual pagar gaibmu berhasil. Oh, syukurlah, saut Anto. Oh iya toh, kunci motor bututmu itu tak taruh di atas jendela ya. Semalam aku bawa untuk pulang karena kau pingsan lama sekali. Anto yang pagi itu sangat bahagia karena ritualnya berhasil. Ia langsung pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Anto bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Dan disinilah hal yang menakutkan pun terjadi. Saat ia ingin buang air kecil, ia dibikin kaget setengah mati. Menetes nanah kental bersamaan dengan air kencing yang keluar. Sakitnya jangan ditanya. Anto sampai berteriak menahan perih yang tidak tara. Sakitnya sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai badannya meringkuk saking sakitnya menahan perih keluar dari air kencingnya. Anto pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Anto duduk di antrian paling pertama. Dia sudah di lokasi praktek spesialis dokter kelamin. Bapak Anto, antrian nomor 1 silakan masuk. Seorang perawat asisten dari dokter kelamin memanggil namanya di urutan pertama. Saat Anto masuk ke ruang praktek, seorang dokter melempar senyum ke arahnya, menanyakan nama, umur, serta golongan darah. Tak lupa tekanan darahnya juga diperiksa. Setelah melewati beberapa pemeriksaan, dokter akhirnya menyuntiknya dan memberikan beberapa obat untuk proses pemulihan Anto di rumah. Dan meyakini Anto bahwa penyakitnya akan sembuh dalam waktu seminggu atau 10 harian. Masa-masa pemulihan penyakit, Anto masih beraktivitas seperti biasa. Pulang pergi rumah sakit bekerja memandikan jenazah, seperti yang biasa dilakukan di kesehariannya. Tetapi sudah lebih dari 10 hari, penyakit ini juga belum sembuh, malah bertambah parah. Ia pun mencoba ke pengobatan alternatif. Hasilnya pun juga nihil. Minggu demi minggu, bulan demi bulan ia lewati. Tetapi penyakitnya juga belum kunjung sembuh. Hingga badannya sekarang terlihat kurus sekali. Sampai pada akhirnya, ia bertemu seorang ustadz dan menceritakan semua hal kejadian yang pernah ia alami. Ia pun menceritakannya semua tentang wik-wik jenazah wanita itu. Dan sampai cerita ini dibuat, alhamdulillah akhirnya penyakit Anto sudah berangsur sembuh. Dan ia pun sekarang bertobat dan rajin beribadah. Cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video